Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Apa yang menjadi alasan pemerintah Indonesia memutuskan untuk menutup sementara kunjungan WNA dari seluruh negara, lantas bagaimana pula langkah pengamanan dan pengawasan ke dalam negeri? Kita sudah terhubung dengan Heri Trianto, Kabid Kom Publik Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Marvin. Salam siang. Ya, saya juga. Pak Heri, kami mungkin akan konfirmasi terlebih dahulu dengan informasi yang kami dapatkan sebelumnya. Apakah sebenarnya dari tim sudah memberikan informasi pemberitahuan bahwa akan ada kebijakan ini kepada maskapai-maskapai? Ya, ketentuan ini sebenarnya sudah turun di tanggal 18 Desember yang SE nomor 3, kemudian tanggal 22 karena perkembangan begitu dinamis, kemudian kita ada adendum untuk SE nomor 3. Kemudian dari hasil rapat sidang kabinet kemarin sudah diputuskan pula bahwa per tanggal 1 Indonesia tertutup bagi WNA asing kecuali oleh para diplomat dan pejabat setingkat menteri. Seperti itu. Nah, apakah ini sudah diberitahukan? Sejak awal kami selalu berkoordinasi juga dengan kementerian lain gitu untuk menyusun ini, karena dalam penyusunan ini kami juga selalu melibatkan kementerian lain sehingga mereka juga akan mengikuti dari surat edaran ini, kemudian mereka biasanya diteruskan dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan misalnya untuk pelaku perjalanan yang menggunakan alat transportasi. Seperti itu Mas Martin. Baik, Pak Heri, seberapa signifikan tentunya tim Satgas COVID-19 melihat manfaat dari penutupan ini? Ya, seberapa signifikan manfaatnya tentu akan kita lihat dari 2 atau 3 minggu ke depan. Tetapi tim Satgas penanganan COVID-19 selalu berupaya untuk menutup sekecil apapun celah penularan baru. Dalam hal ini karena telah ditemukan varian baru COVID-19 itu varian B117, sehingga diperlukan ketentuan khusus bagi pelaku perjalanan dari luar negeri untuk memproteksi warga negara Indonesia dari imported case. Jadi seperti itu Mas, alasannya kami juga menerapkan protokol kesehatan coronavirus ini yang disertai dengan pemantauan, kemudian pengendalian dan evaluasi dalam rangka mencegah peningkatan. Jadi karena ketentuan ini juga berlakunya dalam jangka waktu tertentu, nanti kami pada akhir periode tentu akan melakukan evaluasi lanjutan untuk melakukan improvisasi atau perubahan-perubahan yang dianggap perlu. Oke, Pak Heri, kok itu tadi adalah menangkal dalam segi eksternal atau dari luar negeri. Tapi kita lihat bersama untuk dalam negeri, internal pun juga mobilisasi warga masih cukup tinggi. Baik yang melakukan perjalanan secara domestik melalui sejumlah maskapai ataupun juga transportasi lainnya. Apa langkah antisipasi yang sudah dilakukan oleh tim dan juga pemerintah? Ya, keluarnya surat edaran nomor 3 tahun 2020 itu salah satunya juga mengatur pelaku perjalanan di dalam negeri. Jadi sejak awal bulan kami menyatakan bahwa meminta atau menghimbau agar masyarakat untuk menahan diri tidak bepergian atau tetap menikmati liburan dengan aman dan nyaman tanpa perjalanan. Karena mobilitas warga selama ini selalu menjadi salah satu pemicu peningkatan penularan dalam jumlah yang signifikan. Makanya sebagai langkah mitigasi surat edaran ini yang surat edaran nomor 3 di mana mengatur pelaku perjalanan di dalam negeri itu juga ada kewajiban-kewajiban masyarakat yang terpaksa untuk tetap bepergian, itu mereka menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan tes antigen dan mereka dinyatakan negatif baru bisa melanjutkan perjalanan. Bahkan untuk perjalanan ke Bali kan kita sudah tahu bahwa persyaratannya adalah hasil tes PCR. Betul. Baik, kita harapkan ini memang benar-benar bisa memutus ataupun bisa meminimalisir juga dari penyebaran COVID-19 terutama di Indonesia. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam program Metro Siang. Heri Trianto, Kabid Kom Publik